Ya guys, Bitpanda is back. Jadi di video ini gue bakal ngebahas 6 sumber reward F2P dan bocoran banner 4.3 fase kedua ataupun banner 4.4 nanti, supaya ya kita juga makin semangat lagi untuk menguli premo gemnya. Nah, dan selain itu gue juga pengen ngasih tahu nih ya, kalau kedepannya Bitpanda bakal jadiin channel baru ini untuk upload Genshin info di video-video panjang. Sedangkan buat channel Bitpanda Short bakal gue pakai untuk upload konten video-video pendek ataupun live streaming diskusi fitur patch ya. Dan tenang aja, untuk kedua channel ini tuh bakal gue fokuskan cuman untuk main Genshin Impact doang. Oke, jadi ini dia 6 sumber reward para F2P yang bisa kita dapat di 4.4 nanti. Sumber pertama yaitu kita bisa dapetin dari event, yang mana di 4.4 nanti itu kita bakal kedatangan event Lantern Ride. Yang untuk festival kali ini tuh jujur sih bakal punya suasana baru ya. Karena selain bakal ada kehadiran karakter jamming yang mungkin nantinya dia bakal men-trigger arsitektur ataupun festival-festival barongsai gitu, di Lantern Ride ini juga warga Fontaine itu bakalan ikut datang. Cuman dikarenakan Neville itu bakalan ikut ke dalam rombongan, jadi kocaknya si Zhongli itu katanya bakal menghilang sebentar dari Lantern Ride ya. Karena ya keduanya itu punya masalah ataupun sejarah kelam dalam lore-nya. Nah, lalu untuk reward dari Lantern Ride di beta test 4.4 kemarin itu udah terkonfirmasi ya beberapa menu UI-nya. Pertama, yaitu kita bisa memilih 4-star karakter selector yang untuk listnya kalian bisa langsung aja lihat ke sini. Lalu kita juga bisa memilih skin selector baru, tapi setelah menu UI-nya muncul, ternyata kita cuman bisa memilih skinnya Barbara, Ningguang, Keqing, Jin, dan untuk dua icon lainnya ini adalah skinnya Ganyu sama Shenhe. Lalu ketiga, kita bisa dapetin skin Xingqiu setelah menukarkan Festive Fever. Dan terakhir, selain kita bisa dapetin 1000 primo, nantinya kita juga bakal dapat 20 kali pull gratis dari login event sama via direct message ya. Nah, sedangkan untuk regular event di 4.4, pertama kita bakal kedatangan Tivat Cooking Event, lalu ada Samachurul X Event, dan terakhir ada event gelut yang bernama Multi Round Battle with Random Karakter, yang mana setelah kita mengerjakan semua event tadi, kita bisa mengantongi 5460 primo, free karakter bintang 4, skin Xingqiu, dan skin karakter yang dipilih dari free selector tadi ya. Nah, gue juga pengen tahu nih, kira-kira dari selector tadi tuh kalian pengen milih karakter atau skin apa aja? Karena jawaban-jawaban kalian juga nantinya bakal gue jadiin referensi untuk bikin konten short ya. Nah, lalu reward kedua yaitu kita bisa dapetin dari quest. Pertama yaitu ada 60 primo dari story quest Yanyun. Dan sedikit preview dari story quest ya. Kabarnya dia itu bakal menceritakan Gunung Suci Chenyuvel yang dulu pernah dipakai untuk perkumpulan ataupun ritual para adeptus. Jadi ya selain kita harus mengerjakan beberapa dialognya, sewaktu di Chenyuvel nanti kita juga bakal ditur guidein sama si Yanyun ini. Lalu ada 460 primo yang bisa kita dapat dari semua world quest baru Chenyuvel. Yang beberapa diantaranya ada world quest utama yang bakal membuka Hidden Beast, alias ini tuh weekly boss baru, dan pohon bansos baru yang untuk rewardnya kita bakal bahas di segmen selanjutnya ya. Nah, lalu terakhir kita bakalan dapetin 2520 primo setelah kita mengerjakan daily quest dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 12 Maret 2024. Nah, jadi kurang lebih total reward yang bisa kita dapat dari quest tadi yaitu sekitar 3040 primo gem. Lalu sumber berikutnya kita bisa dapetin dari eksplorasi map baru. Pertama ada 140 primo
yang bisa kita dapat setelah opening 28 teleport waypoint. Lalu ada 5 Primo Gem setelah opening Statue of Seven. Dan sebenarnya sih ada beberapa versi juga yang bilang kalau si Chen Yufei itu bakal punya 2 Statue of Seven. Tapi di sini kita pakai referensi yang udah pasti dulu aja ya. Lalu ada 295 Primo plus name card baru yang bisa kita dapetin setelah menyelesaikan achievement series Liyue. Yang mana untuk achievement ini juga udah bisa kalian cek di Honey Hunter ya. Nah, lalu karena di 4.4 juga kita bakal kedatangan Votive Ranged yang setelah kita naikkan levelnya ke 10 menggunakan 40 Spirit Koi, kita tuh bisa mengklaim 2 Interwined Fate, 4 Aquin Fate, furniture, sama name card baru ya. Nah, lalu terakhir, setelah kita open semua chest yang bakal terbagi di antara wilayah Moonlation, Chen Yufei Upper Vale, sama Southern Mountain, kita bakal bisa ngeklaim 1500 Primo Geman. Jadi total reward yang bisa kita dapetin setelah menguli brutal map Chen Yufei itu sekitar 2160 Primo, name card baru, dan ada furniture baru juga ya. Oke, lalu sumber kelima yaitu kita bisa dapat 1230 Primo dari update page. Dan beberapa poin penting dari segmen ini tuh yaitu untuk spesial program 4.4 kemungkinan bakal Hoyoverse adain di tanggal 19 Januarian. Lalu untuk release page-nya bakal dimulai tanggal 30 Januari. Dan seperti biasa, kita udah bisa pre-download H-2-nya ya. Lalu untuk test run ataupun banner karakter di 4.4 juga, di sini sih cukup menarik banget ya. Karena rumornya di fase pertama kita bakal kedatangan Xiao sama Xianyun. Dan ini juga isi bannernya emang make sense ya. Karena kalau kita lihat dari Blazing Spiral Abyss, Hoyoverse itu ingin nge-marketing kitnya Xianyun yang bisa ngebuff plunging attack. Jadi ya secara nggak langsung kita tuh disuruh nge-pull Xiao juga untuk melengkapi DPS di timnya. Nah, lalu di fase keduanya kita bakal kedatangan Nahida sama Yaimiko. Dan untuk memboosting marketing dari banner ini, kemungkinan Jamming juga bakal rilis di fase kedua cuy. Nah, tapi kalau seandainya kalian pengen nge-skip banner tadi, silakan kalian bisa langsung aja gacha di 4.3 fase kedua. Karena untuk isi dari bintang 4-nya juga cukup recommended kecuali Xinyan ya. Mohon maaf nih. Oke, dan sumber terakhir kita bisa dapetin dari permanen konten. Pertama, yaitu ada 3-Phase Spiral Abyss yang bakal ngasih kita 1600 Primo. Dan untuk mobsnya sendiri, di 12.1 first half ada 2 wave yang berisikan para Eremite. Lalu untuk second half-nya, akhirnya setelah sekian lama, kita bakal berjodoh kembali dengan Sete Huinat. Dan seharusnya sih perilisan dia itu bareng ya sama rirannya si Yelan. Lalu untuk 12.2 first half, di sini kayaknya Hoyoverse kesel banget sama para player yang suka bilang kalau Spiral Abyss sekarang itu jadi gampang-gampang. Karena Hoyoverse langsung bakal memasukkan para Spectre, Stern Shield Crab, Bubble Seahorse, dan Lava Troll secara bersamaan cuy. Lalu untuk second half-nya, kita bakal bertemu lagi sama Rune Serpent. Nah, dan terakhir untuk 12.3 di first half-nya kita bakal dipertemukan sama Crayola Watchroll dan juga 2 Kairagi. Lalu untuk second half-nya kita bakal ketemu lagi sama Ion Bleak Drake. Nah, sedangkan untuk blessing-nya di fase pertama, setiap kali kita dapetin heal, kita itu bakal menimbulkan gelombang shockwave berupa true damage kepada musuh di sekitar. Yang mana jelas blessing ini bakal cocok sama perilisan Cloud Retainer di fase pertama. Lalu di fase keduanya, untuk setiap kali kita nyerang musuh menggunakan plunging attack, karakter tersebut itu bakal dapetin attack tambahan. Dan di fase ketiga, untuk blessingnya itu bakal memberikan gelombang shockwave setiap karakter kita menyerang musuh menggunakan plunging attack. Alias ya blessing kedua sama blessing ketiga ini tuh cocok buat karakter Xiao sama Jamming ya. Oke, dan terakhir kita bisa ngeklaim 5 Interwined Fate sama 5 Aquin Fate dari Paimon Bargain bulan Februari. Dan untuk isinya sendiri kalian bisa langsung aja lihat ke gambar ini ya. Nah oke, jadi itu dia total reward gratis yang para F2P bisa dapat di patch 4.4 nanti. Dan kalau kita mau jumlahkan,
Total itu kita bisa dapat 14.290 primo atau sama dengan sekitar 89 kali pull. Dan jujur sih kalau jumlah reward ini tuh lebih banyak ya daripada reward anniversary, karena nantinya kita juga bisa mengklaim free 4-star karakter, 2 skin baru yang didapat dari selektor ataupun penukaran Festiviver, name card, dan sebuah furniture baru. Jadi ya untuk rewardnya itu lebih banyak ketimbang anniversary Genshin. Oke, mungkin singkat aja untuk konten kali ini. Dan gue juga mau ngecapin terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel baru gue ya. Dan sebagai feedbacknya, gue janji bakal ngasih update informasi setiap harinya. Dan pastinya setiap informasinya juga bakal selalu reliable supaya kita nggak kegocek ataupun nggak kena PHP. Dan terakhir, gue juga pengen ngingetin ya, buat kalian yang masih kekurangan primo, langsung aja bisa top up di mabarin.com. Atau kalau kalian gak sempat login akun Genshin di 4.4, bisa langsung aja titip akun kalian di Bad Panda Joki. Sekali lagi, terima kasih banyak udah selalu support gua dan mampir ke channel baru. Semoga para F2P bisa terbantu dengan adanya konten ini ya. Gua Bad Panda, pamit undur diri.